Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali di Rahmis Journal. Pada video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yakni mengenai interval taksiran. Kalau yang ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang interval taksiran bagi selisih rata-rata. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Ada dua cara pengukuran untuk mengukur kelembaban suatu zat. Cara pertama dilakukan 50 kali, menghasilkan X1-nya 60,2 dan S1 kuadratnya 2,47. Cara kedua dilakukan sebanyak 6 kali dengan X2-nya 70,4 dan S2 kuadratnya 37,2. Tentukan interval kepercayaan 95% mengenai perbedaan rata-rata pengukuran dari cara tersebut. Jadi di sini kita menggunakan rumus ini. Di sini kan kita nggak tahu tahunnya berapa. Ya, tahu 1 dan tahu 2-nya kita nggak tahu berapa. Jadi kita pakai rumus yang ini. Sebelumnya, kita harus cari tahu terlebih dahulu S kuadrat gabungannya berapa. Kita cari pertama itu kita cari dulu S kuadrat gabungan. Nah, cara menentukan S kuadrat gabungan, kita gunakan rumus ini. S kuadrat itu sama dengan, ya, di sini N1-nya itu 50 ya. N1-nya itu 50. Di sini N2-nya itu sama dengan 6. Ya, ini 50 kali, ini 6. 60 kali itu ya. Sorry. Ini bukan 6 tapi 60. Oke. Nah, jadi untuk S gabungannya rumusnya itu adalah N1 kurang 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 2, N2 kurang 1 dikali S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Nah, tinggal kita masukkan saja angkanya ke dalam rumus S gabungan. N1-nya kita punya 50, jadi 50 dikurang 1. S1 kuadratnya kita punya 2,47. Ditambah N2-nya itu 60, 60 dikurang 1. S2 kuadratnya itu 37,2 per N1-nya 50, N2-nya 60 dikurang 2. Maka ini nanti hasilnya sama dengan 49 dikali 2,47 ditambah 59 dikali 37,2 ya, 37,2 ini 24,7 ya, ini salah. Ini harusnya 24,7. Oke. Ini juga 24,7. Bukan 2,47 ya, tapi 24,7. Oke, dibagi 50 tambah 60, 110. 110 dikurang 2, 108. Oke, maka nanti hasilnya sama dengan maka nanti hasilnya sama dengan 49 dikali 24,7 itu sama dengan 1000. Kalau kita hitung ya, 1210,3 ditambah 59 dikali 37,2 itu sama dengan 2194,8 dibagi 108. Ini hasilnya sama dengan 3405,1 dibagi 108. Maka nanti S gabungannya itu sama dengan, S kuadratnya sama dengan 31,528. Atau bisa kita genapkan, kita bulatkan menjadi 31,53. Oke. Nah, berikutnya kita tentukan si S. Si S untuk si rumus yang ini ya, si S yang ini.
ya. Kita tentukan si S yang di situ pakai rumus S akar kali 1 per N1 tambah 1 per N2. Ya. Maka nanti di sini hasilnya sama dengan akar 31,53 yang tadi kita sudah peroleh. Yang tadi sudah kita peroleh si X kuadrat. X kuadrat ini kan sama dengan, kita punya X kuadrat sama dengan 31,53. Maka si S-nya itu kan sama dengan akar dari 31,53. Kan gitu. Nah, kita masukkan di sini 31,53 per N1. N1-nya itu sama dengan 50. Ditambah 31,53 per 60. Maka sama dengan, kalau kita bagi 31,53 bagi 50 itu hasilnya 0,6306. Kalau ini 31,53 dibagi 60 hasilnya itu sama dengan 0,5255. Ini kita jumlah. Maka nanti hasilnya sama dengan 1,1561. Kita akarkan, maka hasilnya dapatnya 1,075 atau kita bulatkan sama dengan 1,08. Nah, sudah dapat kita si S yang di sini. Ya, inilah si S-nya. Ya, sudah dapat kita si S yang di sini. Si S kali 1, si S dikali ini ya, yang untuk yang ini. Oke. Nah, sekarang kita cari si TP-nya. Nah, ini sama seperti pada video kemarin. Kita cari si TP-nya. Ya, di sini kan N-nya ada 50 dan N-nya ada 60 ya. 50 dan 60. Oke. 50 dengan 60. Kita cari karena di sini ada 2, maka kita pakai, jadi di sini N1-nya kan kita peroleh tadi sama dengan 50 di soal. N2-nya itu sama dengan 60. Maka kita gunakan, kita cari DK-nya. DK-nya itu N1 tambah N2 dikurang 2. Karena dia ada 2 sampelnya ya. 2 percobaan atau 2 yang dilakukan, 2 peristiwa. Maka kita kurangi 2. Maka di sini 50 ditambah 60 dikurang 2. Maka di sini 110 dikurang 2. Maka hasilnya 108 DK-nya. Kembali di tabel tadi. Sebentar saya buka tabel T-nya. Perhatikan di sini ya. Di sini DK-nya itu 100 sebentar ya. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini DK-nya kan sampai 120 ya. 120 tapi di sini nggak ada 108. Kita punya di sini DK-nya 108. Oke, kita punya di situ DK-nya 108, maka kita pakai interpolasi lagi. Interpolasi lagi. Jadi, DK 108 itu di antara mana? Gitu ya. DK 108 itu kan berarti di antara 60 dengan 120 ya. Sama ya. Jadi DK 108 itu di antara DK 60 dan DK 108. Sama, ini kita cari lagi TP-nya, si T-nya. T60 tadi untuk alfa. Alfanya juga tetap sama ya. Alfanya itu 0,05. Kita pakai uji dua pihak. Maka nanti di sini T-nya itu uji dua pihak di sini ya. 2,00 untuk 60 dan 1,980 untuk 120. Oke. Maka agak kita besarin dulu.
Maka nanti di sini interpolasinya si T-nya itu 2,00. Di sini tadi dapatnya si 108 tadi, si 120 ini ya. Bukan 108, tapi 120. Sebentar. Ini tuh 120. Maka nanti di sini dapatnya tadi 1,980. 1,980. Bentar. 1,980. Ini juga sama, kita kurangi. Kan hasilnya tadi sama dengan, kalau kita kurangi ini hasilnya 0,02. Ya, 0,02. Jadi 2 dikurang 1,980 itu hasilnya 0,02. Setelah kita dapatin tadi, ya. Oke, sama seperti tadi, kita cari si interpolasinya, ya. Kita cari si interpolasinya. Kita cari si interpolasinya, I-nya itu sama dengan si 0,02 dibagi 60 karena dia DK terbesar dikali, ya. Kita punya DK-nya yang mau kita cari 108, berarti 108 dikurang 60. Maka intervalnya akan menjadi, jadi 0,02 dibagi 60, 0,02 dibagi 60 tadi dapat hasilnya 0,00033 ya di sini ya. Dan jadinya 0,00033 dikali 108 dikurang 60. Hasilnya 48. Ini hasilnya 48. Maka nanti interpolasinya akan menjadi dikali 0,00033. Hasilnya akan menjadi 0,01584. Ini bisa kita bulatkan menjadi 0,016 ya. Maka yang mau kita cari kan DK 108 ya. Maka nanti di sini untuk T108 itu berarti DK 60 yang si ini dikurang si ini. Ya. Berarti si 2 dikurang 0,016. Maka nanti hasilnya sama dengan 2 dikurang 0,016. Hasil nanti akan sama dengan 1,84. Itulah si TP-nya. 984. Itulah si TP untuk 100 DK 108. Dapatlah si TP-nya, maka kita bisa masukkan ke rumus interval kepercayaan untuk selisih rata-rata. Pakai rumus yang ini tadi. Ya, pakai rumus yang ini tadi. Maka nanti diperolehlah hasilnya si TP-nya itu nanti kita masukkan ke sini, ya. Kan nanti di sini ya, X1 kurang X bar 1 dikurang X bar 2 berarti di sini interval kepercayaannya. Baik, nah ini interval kepercayaannya, kita masukkan aja langsung ke dalam rumus ya.
X1-nya tadi kita punya 60,2, berarti di sini nanti 60,2 dikurang 70,4 dikurang TP-nya tadi kita sudah cari ya, hasilnya tadi TP-nya 1,984 ya. Maka nanti di sini 1,984 dikali S1/N1 ini tadi sudah kita dapatkan 1,08 μ1 dikurang μ2, ini juga sama, 60,2 dikurang 70,4. Kalau di sini kurang, di sini ditambah ya. Baru nanti di sini ditambah, TP-nya 1,984 dikali 1,08. Maka nanti sama dengan ini dikurang 60,2 dikurang 70,4, itu nanti hasilnya sama dengan 10,2. Ini dikali, nanti hasil perkaliannya itu dia sama dengan 2,14272. 2,14272 μ1 dikurang μ2, ini juga sama 10,2, tapi di sini ditambah 2,14272. Maka nanti pengurangannya akan menjadi 8,05728 μ1 dikurang μ2, selisihnya ya. Jadi 10,2 ditambah 2,14272 itu hasilnya kalau kita jumlah 12,34272. Ini kalau kita bulatkan akan menjadi 8,06 dan 12,34. Inilah interval taksirannya. Jadi, interval taksiran bagi selisih rata-rata μ1 kurang μ2 itu di antara 8,06 dan 12,34. Sekian video untuk interval taksiran bagian kedua, menentukan interval taksiran bagi selisih rata-rata. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.